Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini kasihan banget warga Jawa Tengah begitu ya. Wadas banjir akibat pembukaan akses jalan ke tambang andesit ya, hentikan tambang ya. Masyarakat sudah mewanti-wanti sejak dulu begitu kan. Kasihan masyarakat, siapa yang kebijakan-kebijakan yang kemudian pro terhadap rakyat di Jawa Tengah begitu kan. Siapa yang bertanggung jawab ini begitu. Siapa yang mesti disalahkan begitu kan. Salahnya siapa begitu ya. Tentu banyak yang muncul spekulasi mengatakan bahwa ini kesalahan dari Den Ganjar katanya begitu ya. Kenapa? Karena Pak Ganjar lari-lari sana sini ya, antar daerah larinya begitu kan, memberikan motivasi kepada daerah-daerah yang lain. Tapi daerah-daerahnya sendiri bagaimana begitu kan, nasib rakyat bagaimana begitu kan. Ini kasihan sekali begitu. Ada yang kemudian ada yang jatuh di situ, masyarakat berbondong-bondong untuk membersihkan pasir yang kemudian yang bercampur dengan air di situ begitu kan. Ini kan kasihan sekali begitu. Akibatnya ya katanya muncul spekulasi begitu kan, yang saya baca dari Tempo, akibat tambang andesit ini begitu. Ini harus dihentikan begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau memang benar-benar pro rakyat, maka semuanya akan diperhitungkan di situ begitu kan. Tidak hanya kepentingan-kepentingan atas nama pribadi atau siapa begitu kan. Inilah memimpin daerah saja sudah seperti ini, apalagi memimpin skala nasional begitu kan. Semakin hancur begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Wadas banjir akibat pembukaan akses jalan ke tambang andesit, hentikan tambang ya. Masyarakat di situ mengatakan hentikan tambang. Kemana Pak Ganjar dan sebagainya begitu. Semoga segera mendapatkan gubernur yang amanah dan bukan petugas partai dan bisa menuntaskan segala masalah ditinggalkan ya. Amin ya rabbal alamin. Kasihan banget warga Jawa Tengah begitu dan saudara-saudara kita di sana begitu ya. Persoalan ada di tangan ya pro jelas ya, merusak alam ya, mau-maunya jadi alat elit bajingan. Wah, luar biasa kritikan dari netizen begitu ya. Apa yang saya bacakan ini merupakan dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan dong begitu ya. Belum pernah lihat orang lari di air banjir ya. Kemana Pak Ganjar begitu? Seharusnya kalau sudah banjir di situ, seharusnya Pak Ganjar di situ begitu kan, biar dianggap sebagai pro rakyat kan, seharusnya begitu ya. Kan seolah-olah ketika banjir ya, seolah-olah Pak Ganjar berada di tempat yang lain begitu kan ya. Baru datang heboh di situ begitu ya. Bahkan kalau sudah begini siapa yang bertanggung jawab begitu ya. Ambiar paradok hukum reformasi dan demokrasi. Banyak sekali yang kemudian Pak Ganjar dikritik oleh anak kecil saja begitu kan, yang kemudian viral hari ini begitu ini. Bahkan kalau Jakarta banjir kena apa ya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ini mesti dipertanyakan begitu kan. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mesti disalahkan? Siapa yang kemudian pro terhadap rakyat begitu ya? Ya siapa? Ya yang menjadi pemimpin siapa mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini setiap pemimpin harus pro rakyat begitu. Kalau benar-benar begitu kan, yang namanya amanah seorang pemimpin itu harus seperti itu begitu. Bukan kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Atau jangan-jangan kepentingan-kepentingan para oligarki. Kan itu yang mesti dipertanyakan begitu ya. Jadi selama ini kasihan banget begitu, banjir sudah merajalela dan sebagainya. Ya Pak Ganjar lari-lari antar daerah begitu kan. Bahkan sudah biasa sih banjir dikit dibesar-besarkan, Jakarta kelelep mengkem. Ini banyak sekali pro dan kontra, dan bahkan ya narasi-narasi yang dibangun oleh para cebong dan buzzer ya seperti itu begitu kan. Usut tuntas, jangan-jangan jongos ya Yaman sabotase di sana. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Kok bisa begitu ya? Ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Bahkan ya ini masyarakat mengatakan RUU kesehatan hanya untuk Taipan, kami akan melawan presiden diktator. Banyak sekali kritikan-kritikan yang viral hari ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya wadas akibat banjir ya, wadas banjir akibat pembukaan akses jalan ke tambang andesit, hentikan tambang. Kasihan begitu kan. Ini masyarakat sampai ada yang beton besar begitu kan menghalangi dari banjir ini begitu kan. Ini kasihan banget begitu ya. Ini apa yang dikhawatirkan warga ya, penolak tambang andesit di Desa Wadas Kabupaten Purworejo ini begitu ya. Terus kemudian termasuk saat bersaksi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pituin Jakarta ya beberapa waktu lalu, bahwa tambang andesit berpotensi membawa bencana bagi warga dan benar-benar terjadi ya.
apa yang selama ini dibanggakan oleh Pak Ganjar. Katanya punya prestasi luar biasa begitu kan, punya penghargaan luar biasa. Tapi kalau daerahnya seperti ini gimana begitu ya? Hujan deras yang menguyur desa itu ya Minggu siang menyebabkan banjir dan artinya masuk ke beberapa rumah warga dan musola di Dusun Karang begitu ya. Akibatnya apa begitu kan ya? Sarana prasarana ya musola di situ, orang yang mau sholat gimana begitu ya. Kasihan banget begitu ya. Banjir itu terjadi akibat petak hutan dan di perbukitan mulai dibuka untuk akses jalan yang menghubungkan lokasi tambang batu andesit ya di Wadas dan lokasi waduk ya. Banner di desa Banner yang berjarak sekitar 12 km. Dekat begitu kan. Kasihan banget warga di situ begitu. Kemana peran Pak Ganjar selama ini? Kok seolah-olah tidak ada begitu kan. Akibatnya hujan tidak lagi tertahan ya tumbuhan dan masuk ke tanah ya, tetapi langsung mengalir ke permukaan dan meluncur ke sawah. Air berwarna coklat itu meluncur deras ya sambil membawa tanah dan debutan banjir dan melewati ruas jalan di desa itu sehingga tidak ada yang berani melintas ya. Bagaimana dengan akses ekonomi, kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya Pak Ganjar datang di situ begitu ya. Hari ini Desa Wadas ya sedang mengalami banjir. Ujar anggota Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas ya, Gampe Dewa Siswanto. Bahkan ia berharap bahwa tambang ya bisa dihentikan karena bisa membahayakan warga. Siswanto pernah mengingatkan soal ini kepada para pejabat dari Kantor Pertahanan Kabupaten Purworejo sebagai panitia pengadaan tanah P2T dan Balai Besar ya Sungai Wilayah Seraya Opak ya sebagai lembaga pemerintah yang menjadi prakarsa proyek bendungan Banner di tambang andesit dari Wadas tersebut. Untuk apa mendapatkan ganti rugi 10 miliar setelah menyerahkan tanah ya untuk tambang jika kemudian mati kena tanah longsor. Wah, luar biasa begitu. Mau pindah kemana begitu kan? Bahkan sejak awal warga Wadas sudah menolak rencana tambang ini karena khawatir lingkungan jadi rusak dan ancaman bencana meningkat begitu. Tapi pemerintah tetap menjalankan rencana penambangan batu andesit di desa itu. Artinya apa? Yang mesti disalahkan siapa? Kebijakan yang memberikan izin siapa di situ begitu ya. Kalau menimbulkan bencana ngapain ya? Apakah ini pemimpin pro rakyat kalau seperti ini begitu ya? Ini sangat disayangkan begitu ya. Ini sangat disayangkan begitu ya. Batu andesit ini akan digunakan untuk membawa waduk Banner yang ditetapkan ya sebagai proyek strategis nasional PSN oleh proyek Joko Widodo dan dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan bahkan pemerintah menggunakan cara-cara represif untuk mematikan perlawanan warga. Segala daya upaya untuk jalur hukum yang dilakukan warga juga selalu dikalahkan ya. Bahkan gimana begitu kan hak rakyat di situ begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu. Kasihan warga di luar sana begitu kan, di sana begitu ya. Bahkan ya Priyan Survey Susi ya seorang anggota Wadon Wadas, kelompok perempuan yang menolak Wadas, sangat sedih melihat banjir mulai melanda desanya. Baru ya akses jalan saja sudah menyebabkan banjir, apalagi kalau ada tambang. Mau jadi apa Wadas ya, ujarnya. Ia berharap Wadas ya harus berjuang semaksimal mungkin agar tidak terjadi lokasi tambang. Bahkan jika Wadas sampai ya di tambang maka akan terjadi banjir bandang yang lebih besar. Bahkan apa yang dikatakan Susi sangat beralasan ya, apalagi saat ini bumi sedang mengalami krisis iklim yang salah satu wujud dari hujan dengan intensitas sangat tinggi. Bayangkan begitu kalau banjir di luar sana bagaimana begitu kan, kasihan begitu kan. Coba bayangkan dalam video-video yang kemudian ada sepeda turun di situ begitu lalu kemudian jatuh dan sebagainya. Di mana hati nurani seorang Ganjar Pranowo begitu kan? Kok seperti ini begitu kan? Ya demi ambisi apapun begitu ya kok bisa seperti ini begitu. Kacau begitu ya. Apalagi memimpin bangsa kita ya, tambah rusak bangsa kita begitu kan. Dipimpin seorang yang kemudian tidak punya ya kapabilitas untuk membangun bangsa ini, membangun daerah saja sudah seperti ini begitu. Bayangkan begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.